semua saudara-saudara yang di rumah. Puji Tuhan, ini ibadat online, kiranya Roh Kudus akan menolong kita sehingga tidak kurang, bahkan malah lebih. Biar seisi rumah bisa sama-sama beribadat. Kita akan membaca Hakim-Hakim 7 ayat 20, judul firman Tuhan, Pedang Tuhan dan Pedang Gideon. Mari kita bangkit berdiri, juga yang di rumah, biar sama-sama kita mengharapkan pengurapan Roh Kudus menyertai kita. Silahkan baca. Hakim-Hakim 7 ayat 20, demikian pun ketiga pasukan itulah meniupkan nafirinya dan memecahkan buyungnya. Maka dengan tangan kiri dipegangnya damar, dan dengan tangan kanan dipegangnya nafiri hendak meniup. Lalu berseru-serulah mereka itu sekalian, pedang Tuhan dan Gideon. Kita lihat di sini tentang peristiwa Gideon yang melepaskan bangsanya dari tindasan bangsa Median. Ya. Orang-orang Israel kembali berbuat dosa, karena itu diserahkan kepada orang Median oleh Tuhan. Mereka ditindas 7 tahun, penuh penderitaan, begitu kuat dan kejam, dan mereka tidak berdaya. Tapi kemudian kita melihat Tuhan memilih Gideon, dan Gideon dipakai Tuhan, sehingga mereka bebas dari malapetaka yang besar. Ini menjadi satu pelajaran buat kita, saudaraku, bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel lewat Gideon, dan kita juga mau belajar seperti Gideon. Istimewa dalam hari-hari ini, ada banyak hal-hal yang mencekam, ya. Banyak peristiwa-peristiwa dalam pandemi COVID-19 ini. Tapi kita tidak perlu takut, namun harus bersikap yang betul. Saudaraku, peristiwa Gideon ini terjadi dalam perjanjian lama. Meskipun begitu, ini tetap merupakan satu pelajaran buat kita. Memang dalam perjanjian lama, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu terselubung. Harus dibukakan selubungnya lebih dulu. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan, jadi kebenaran wasiat lama itu kalau sudah dibuka selubungnya, muncullah kebenaran untuk kita orang-orang wasiat baru. Misalnya kita lihat di dalam wasiat lama, orang-orang Israel kalau minta pengampunan dosa, mereka membereskan dosanya, baru minta ampun pada Tuhan, dan mengorbankan binatang korban. Saudaraku, misalnya seekor anak domba. Ini wasiat lama, tapi sekarang kita tidak mengorbankan domba. Tetapi inilah bayangan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mengampuni dosa manusia. Jadi kalau domba ini dibuka selubungnya, maka kita akan melihat itulah salib Kristus. Jadi peristiwa Gideon ini juga jadi pelajaran buat kita. Ya, seperti perjanjian lama, kebenaran-kebenarannya itu perlu buat kita. Juga yang lain-lain kita lihat, kalau di dalam wasiat lama, mereka berdoa dengan dupa, mezbah dupa. Ini doa
yang dipanjatkan orang Israel. Kita sekarang tidak boleh pakai dupa. Ini adalah bayangan, kalau ini dibuka selubungnya, inilah doa di dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 14, orang yang berdoa dengan bahasa lidah, itu berdoa dalam roh. Jadi kita berdoa, sebab ini cara berdoa akhir zaman. Yahya 4 ayat 23, berdoa dalam roh dan kebenaran, hidup benar. Jadi tetap berlaku kebenaran wasiat lama, tapi kita harus tahu, saudaraku, kalau sudah dibuka, apa artinya? Saudaraku, di dalam Wahyu 5 dikatakan, dupa itulah doa orang suci. Saudaraku, begitu juga kalau kita melihat pada hari raya tiada beragi, orang Israel tidak boleh ada ragi di rumahnya. Bagi kita sekarang ini artinya bukan ragi biasa, tapi itu pakai ragi. Saudaraku, roti itu pakai ragi. Kalau rotinya tidak pakai ragi, keras. Saudaraku, orang Surabaya berkata kompiang. Saya tidak tahu di tempat lain namanya. Itu keras, karena tidak ada ragi. Itu bagi kita artinya sekarang bukan ragi biasa. Itulah ragi dosa. Dosa itu harus dibuang. Tidak boleh ada di dalam hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Dalam hal apa saja, di mana saja, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Pikiran kita harus disucikan. Ini beberapa contoh tentang kebenaran wasiat lama yang tetap punya arti, tapi 2 Korintus 3 ayat 14, selubungnya harus dibuka di dalam Kristus. Ya. Dan saudaraku, sebab itu kita sekarang akan melihat tentang Gideon. Bagaimana dalam kesukaran yang besar mereka bisa menghadapi bahkan mengalahkannya. Saudaraku, kita lihat yang pertama, Gideon itu orang biasa. Waktu mereka datang kepadanya, Gideon berkata, mana mungkin saya bisa? Saya ini suku bangsa yang kecil. Saudaraku, dan itu suku bangsa Abiesri dari suku Manasye, sub-suku begitu, dan dia adalah anak bungsu, paling kecil. Kalau anak sulung dalam wasiat lama, itu punya peran dan kedudukan yang lebih tinggi. Tapi saudaraku, Tuhan memilih Gideon. Bukan sebab hal-hal jasmani, tapi Tuhan lihat Gideon itu mau percaya dan mau taat dengan segenap hati. Sebab itu biarpun orang biasa bisa jadi luar biasa. Seperti Elia dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, Elia itu orang biasa seperti kita, tapi jadi luar biasa sebab dia tekun berdoa. Saudaraku, luar biasa. Begitu juga kalau kita tahu kuncinya Elia, kuncinya Gideon, kita juga bisa jadi orang yang luar biasa. Coba kita nyanyikan. Saudara yang di rumah, mari sama-sama saya menyanyi. Elia orang biasa menjadi luar biasa. Elia orang biasa menjadi luar biasa. Sebab doa, sebab doa, sebab doa, sebab doa, sebab doa. Juga kita, meskipun orang biasa,
Tapi kita kalau mau berdoa dan taat seperti Gideon, kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dan indah. Kita ini orang biasa menjadi luar biasa. Kita ini orang biasa menjadi luar biasa. Sebab taat, sebab doa, sebab taat, sebab doa, sebab doa. Haleluya. Ya, saudara yang di rumah, meskipun tidak lihat saya, tapi dengan pimpinan Roh Kudus, lihatlah Tuhan Yesus. Ya, kita akan lihat firman Tuhan. Bagaimana Gideon orang biasa ini menjadi luar biasa. Sebab dia mau taat dengan sungguh-sungguh. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan beserta dia. Kuncinya itu kalau disertai Tuhan. Tentu kalau seorang biarpun Kristen, biarpun sudah dibaptis, biarpun sudah penuh Roh Kudus, kalau hidup dalam dosa, itu putus hubungan dengan Tuhan. Samson itu luar biasa, penuh dengan Roh Kudus. Tapi sebab dia berdosa, mula-mula Tuhan masih menyertai. Sebab Tuhan itu penuh kemurahan. Bukan Tuhan setuju Samson penuh dengan dosa perzinahan. Tapi kalau sampai batas waktu kesabaran Allah, kemurahan Allah habis, Samson ditinggalkan Tuhan. Samson tidak lagi jadi luar biasa. Dia jadi orang biasa. Akhirnya ditangkap dengan mudah, saudaraku, tidak bisa melawan lagi. Sebab dia jadi orang biasa. Matanya dicukil dan tidak lama kemudian mati. Untung Samson masih bertobat pada akhirnya. Tapi itu sungguh sangat drastis dan mengerikan. Orang yang begitu heran, ajaib, saudaraku. Tapi karena ada dosa, jadi orang biasa. Oleh karena itu bukan cuma doa, tapi doa dalam roh. Saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 14, dan dalam kebenaran. Oh haleluya. Ya, saudaraku, kita akan lihat bagaimana jalannya Gideon. Saudaraku, bagaimana dia dipakai Tuhan dengan indah. Dia menghadapi bangsa Midian, satu bangsa yang besar. Midian juga minta bangsa-bangsa lain menyertainya, saudaraku. Jadi bukan cuma satu, beberapa bangsa. Bangsa Midian, juga bangsa Kanaan, orang-orang dari sebelah timur, bangsa Amalek. Mereka bersama-sama datang, saudaraku, seperti biasanya untuk, saudaraku, menjajah, mengambil apa yang baik sesukanya. Sebab penjajah punya kuasa yang besar, saudaraku. Tapi kita lihat di sini, waktu Gideon muncul, Midian tidak lagi bisa bertindak sekehendak hatinya. Sebab Tuhan menyertai Gideon. Saudaraku, dia mau taat. Bahkan, saudaraku, meskipun tidak mungkin mengalahkan Midian, tapi karena disuruh Tuhan, dan dalam satu proses, akhirnya Gideon berangkat, dan dia berkemenangan. Oh haleluya. Begitu juga hari-hari ini, kita ini orang biasa. Saudaraku, sama dengan semua orang lain. Kalau kita mendengar korban-korban COVID, kadang-kadang juga mengerikan, saudara. Beberapa gambar yang ditunjukkan pada saya, orangnya jatuh,
lalu kemudian tidak bernafas, mungkin sesak napasnya terus mati. Beberapa begitu, angka kematian saudaraku terus meningkat. Yang terinfektir lebih banyak dan yang mati, saudaraku, itu mengerikan, ya. Apalagi kalau punya riwayat yang luar biasa, mungkin baru mengalami kemenangan, saudaraku, baru ada sesuatu peristiwa yang indah, tahu-tahu kena COVID, mati. Saudara, padahal ini satu penyakit yang sebetulnya tidak terlalu berat. Anak-anak muda kena COVID itu bisa sembuh sendiri. Meskipun saudaraku tidak ada obat khusus. Saudaraku, memang kalau ada underlying disease, sebelumnya ada penyakit, itu yang dikhawatirkan. Juga yang usia tua. Tapi kita tidak perlu takut. Mati hidup di tangan Tuhan. Saudaraku, memang kita tidak boleh ngawur. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Apa yang dianjurkan pemerintah, kita ikuti. Termasuk pagi ini, saudara beribadah di rumah. Karena itu diminta. Saudaraku, untuk mencegah penularan. Jadi saudara semua di rumah. Tapi jangan kendor, jangan kurang. Tetap bergairah. Dan Roh Kudus turun, bekerja. Firman Tuhan terbuka. Oh indah. Saudaraku, jangan takut dengan penyakit-penyakit. Kita tetap jaga baik-baik, ya. Seperti di gereja disediakan, saudaraku, untuk cuci tangan atau hand sanitizer, desinfektans, saudaraku, juga dibersihkan dengan desinfektans, saudaraku, supaya sebisa-bisanya jangan ada kuman atau virus yang ketinggalan dan sebagainya. Tetapi kita punya lebih dari itu. Darah Yesus, orang yang percaya dan mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Oleh darahnya dosamu diampuni, oleh bilurnya penyakitmu disembuhkan. Pakai iman. Saudaraku, kalau Tuhan izinkan banyak perkara yang dahsyat, Tuhan juga menyediakan, saudaraku, fasilitas yang kita butuhkan. Jangan khawatir. Apalagi andai kata Tuhan datang 10 tahun lagi, andai kata, ini bukan nubuat. Kita masuk dalam generasi akhir zaman, yaitu orang-orang yang masih hidup waktu Tuhan datang, tidak mengalami kematian. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saudaraku, kalau kita termasuk golongan itu, tidak akan mati. Sakit apapun sembuh. Cacat pun sembuh. Luar biasa. Tuhan yang jaga. Sebab ini janji Tuhan. Hanya terjadi satu kali dalam sejarah manusia pada akhir zaman. Baiklah, kita jangan terlalu takut. Kita harus menghadapi dengan sepatutnya. Apa yang baik, apa yang betul, apa yang berguna. Filipi 4 ayat 8 itu kita buat. Tapi kita juga harus punya kekuatan spiritual, kekuatan rohani, kuasa dan pengurapan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Gideon. Haleluya, ya. Kita melihat Gideon mengalami kemenangan yang luar biasa. Tidak mungkin bisa menang lawan bangsa Midian. Apalagi nanti kalau kita lihat tentara yang dibawa Gideon itu cuma 300. Tidak pakai senjata, cuma nafiri, obor, dan buli-buli. Saudaraku,
itu sama sekali tidak mungkin akan menang. Nanti kita lihat ini, tapi supaya kita mengerti, saudaraku. Kalau kita jalan dengan Tuhan, problem yang besar bagaimanapun bisa kita atasi. Ini mereka jalan dalam gelap. Obornya dimasukkan dalam buli-buli jadi cuma cahaya sedikit. Mereka juga bawa nafiri. Sudah, mana mungkin menang. Tapi heran, ada kemenangan yang besar. Problem yang besar bisa dikalahkan. Oh, luar biasa. Kalau kita jalan dengan Tuhan, baik problem besar, baik problem kecil, ancaman kesukaran, kecil atau besar, bisa kita kalahkan. Jangan cuma kita memikirkan problem besar, lalu hal-hal kecil ditelantarkan sehingga jatuh dalam perkara kecil. Berdusta, lalu timbul benci, timbul pikiran yang salah. Hati-hati, kita jangan cuma menghadapi problem besar. Biarpun problem kecil, kita harus menang. Ya, saudaraku, jangan sampai bereaksi dosa. Mungkin satu orang bicara menyakiti hati, lalu timbul benci. Itu namanya gugur, jatuh, muncul dosa. Atau mungkin kita dirugikan. Atau mungkin ada godaan, lalu timbul dosa. Itu gugur. Biarpun dalam godaan kecil, kita harus menang. Saudaraku, sebab kalau kalah, biarpun problem kecil, kalah itu pintu masuk buat iblis. Kalau setan-setan sudah masuk, dia tidak akan tinggal diam. Lambat atau cepat, dia akan mengerjakan banyak kerusakan-kerusakan. Jangan beri tempat kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Biarpun perkara kecil, jangan sampai kalah. Kalau problem kecil pun, mungkin cuma soal 100 atau 100.000 atau 10.000, saudaraku, jangan sampai timbul sakit hati. Ya, kadang-kadang mungkin ada orang naik becak, loh tadi janjinya cuma 15.000, sekarang orangnya tidak mau 20. Saudaraku, daripada berkelahi, daripada timbul kebencian, relakan. Jangan soal beda 5.000 terus mangkel, jengkel, benci. Saudaraku, kita relakan. Berilah, saudaraku, akan orang yang minta daripadamu. Jadi biarpun persoalan kecil, kita mesti menang. Sebab kalau kita menang, indah. Saudaraku, kalau kita menang karena Tuhan, bukan karena kita ya Tuhan, Engkau kuatkan saya. Kita menang, indah. Orang kalau menang karena Tuhan, itu 70 mungkin 80% itu hasil pekerjaan Tuhan di dalam kita. Kuasa Tuhan. Saudaraku, mungkin seperti contoh tadi cuma beda uang 5.000. Tapi hati tidak bereaksi dosa. Itu menang. Kalau toh kita berikan dengan bersungut-sungut, timbul dosa. Apalagi kelihatan orangnya lalu benci. Apalagi kalau pakai HP terus difoto, terus wah, terus diikuti terus. Itu kebencian makin besar. Itu tidak berkenan pada Tuhan. Jangan. Tapi kalau kita harap Tuhan, jangan takut. Saudaraku, hati jadi sukacita. Kadang-kadang ada orang datang, tahu-tahu jalan, orang jalan, tahu-tahu dipotong. Waduh, marah. Jangan. Itu soal kecil. Tapi kita bilang, Tuhan kuatkan saya. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berdoa. Kita berdoa bahasa lidah, kita menang. Biarpun perkara kecil, dengan Tuhan, kita menang. Lain kali, kalau ada perkara besar, sama saja.
Sebab dalam perkara kecil Tuhan mengerjakan 70-80% kemenangan. Nanti kalau ada persoalan besar, bagi Tuhan sama saja. Tidak berarti pasti kita menang. Saudaraku, tapi kalau dalam perkara kecil, kita pikir, saya bisa mengatasi sendiri. Mungkin bisa menang. Mungkin sedikit marah terus bisa mengatasi. Saudaraku, dengan kekuatan sendiri. Lain kali kalau ada perkara besar, setengah mati. Tidak kuat dengan kekuatan sendiri. Itu beda perkara kecil dan besar. Saudaraku, tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan yang beri kekuatan. 70, 80, 90% dari Tuhan. Perkara besar, sama saja. Tuhan tetap akan memberi kemenangan. Karena itu, kita kalau menghadapi perkara yang dahsyat besar, harus hati-hati. Saudaraku, jangan sampai kalah, minta tolong Tuhan, tapi jangan mengabaikan perkara kecil. Jangan beri tempat kepada iblis. Biarpun kecil tetap harap Tuhan. Dan kita menang karena Tuhan. Itu indah. Lain kali persoalan besar pasti menang. Sebab kita menangnya karena Tuhan. Sudah jalan dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan lupa sejak problem, pencobaan, kesukaran kecil sudah harus menang. Jangan bereaksi dosa, minta pimpinan Roh Kudus, kita harus bersikap, bertindak bagaimana sehingga kita tidak berdosa tapi menang, maka dalam perkara besar kita tetap akan menang. Haleluya. Selanjutnya kita melihat dikatakan di situ pedang Tuhan dan Gideon, ya. Coba dibaca Hakim-Hakim 7 ayat 20. Ini satu perkara yang istimewa. Gambar tadi, saudaraku, ini yel-yel 300 orang ini. Pedang Tuhan dan Gideon. Mereka berteriak seperti itu dan terjadi kemenangan besar. Kok lucu begitu ya? Coba kita baca Hakim-Hakim 7 ayat 20. Silakan. Demikian pun ketika pasukan itulah meniupkan nafirinya dan memecahkan buyungnya, maka dengan tangan kiri dipegangnya damar dan dengan tangan kanannya dipegang nafiri hendak meniup. Lalu berseru-serulah mereka itu sekalian, pedang Tuhan dan Gideon. Mengapa semboyan atau yel-yel ini mendatangkan kemenangan? Pedang Tuhan dan Gideon. Saudaraku, kita lihat ini adalah kalimat penting yang dinyatakan Tuhan sendiri lewat mimpi. Ya, waktu itu Gideon ketakutan, Tuhan memberi satu tanda. Tuhan bilang, pergilah kepada musuhmu, saudaraku. Lalu Gideon dengan bentaranya itu pergi mendekati musuhnya di perkemahan musuhnya. Lalu dia mendengar penjaga yang menjaga tentara Midian yang dahsyat itu, saudaraku, menceritakan satu mimpi. Dia bilang, ada roti sair yang menggelundung akhirnya menimpa kemah kita, hancur berantakan. Apa itu artinya? Akhirnya orang temannya bilang, itulah pedang Gideon, orang Abieseri itu. Saudaraku, si Gideon kaget. Ini Tuhan sendiri yang memberitahu, ya. Sebab itu dia pakai kata-kata ini. Kedua, saudaraku, Gideon mengerti kemenangan itu dari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 18, tolong dibaca. Silakan. Apabila aku meniupkan nafiri, yaitu aku dan segala orang yang sertaku,
hendaklah kamu sekalian pun meniupkan nafiri keliling bala tentara itu, dan hendaklah kamu berseru-seru demikianlah, karena Tuhan dan karena Gideon. Ini yang diajarkan Gideon. Karena Tuhan dan Gideon. Saudaraku, tetapi kita lihat orang-orang Israel ditambahi. Saudaraku, pedang Tuhan. Mengapa kok ditambahi? Sebab Gideon cerita bagaimana dia mendengar orang-orang itu berkata pedang Gideon. Tapi mereka tidak mengerti tentang Tuhan. Mereka cuma bilang pedang Gideon. Tapi Tuhan mengerti itu bukan dia yang kuat dan hebat. Itu Tuhan. Itu pedang dari Tuhan. Karena itu pasukannya berkata pedang Tuhan dan Gideon. Gideon bilang Tuhan dan Gideon. Nanti kita lihat kenapa kok disebut dua nama ini. Nama Tuhan dan Gideon. Tapi pasukannya bilang pedang Tuhan dan Gideon. Itu juga tidak salah. Saudaraku, sebab Gideon itu mengerti. Ya, saudaraku, kemenangan yang mereka akan terima itu dari Tuhan. Gideon bukan apa-apa. Pasukannya bukan apa-apa. Apalagi cuma 300 orang. Tidak ada artinya. Musuh begitu banyak, saudaraku. Dan mereka harus mendatangi musuh yang sangat banyak. Sampai untanya, binatang-binatang. Karena mereka kalau perang lama perlu bawa makanan. Saudaraku, juga peralatan. 900 rata besi. Saudaraku, itu Sisera, bukan di Midian, tapi biasanya juga ada rata besi. Nanti kita lihat tentang Sisera. Saudaraku, begitu banyak. Gideon tahu, menang itu karena Tuhan. Waktu Gideon menang, saya kira kalau kita tanya, Gideon, kemenangan ini berapa persen karena Tuhan, berapa persen karena engkau dan pasukanmu? Saya pikir Gideon akan berkata, ya 99% dari Tuhan. Mana mungkin menang? Ini dianugerahi Tuhan. Masa perang bawa obor di dalam kuali? Saudaraku, saudara lihat kalau cari kodok di sawah, bisa bawa obor sama kuali. Sebab gelap lalu kelihatan kodoknya kita tangkap masuk kuali. Saudaraku, entah saudara pernah nangkap kodok atau tidak. Saudaraku, kata hijau dimakan masih lumayan. Enak, saudara. Ini perang. Bawa obor, bawa buli-buli. Lalu nafiri. Saudaraku, tapi ternyata mereka menang. Luar biasa. Saudaraku, pedang Tuhan dan Gideon. Karena Tuhan yang memberi kemenangan. Mengapa nama Gideon harus dicantumkan? Ada beberapa sebab. Nomor 1, saudaraku, pemimpin atau gembala itu harus orang tertentu. Orang beriman ini beribadat bukan seperti ke restoran, ganti tempat rekreasi, tidak. Gereja Tuhan itu antara lain seperti kandang. 100 domba, hilang 1 dicari. Saudaraku, tidak dibiarkan. Meskipun masih 99 di dalam kandang. Ditutup, ditinggalkan, mungkin ada asistennya. Lalu dia cari yang 1. Saudaraku, kita lihat di gereja itu gambarnya domba yang terhilang itu dicari. Dan setiap gembala itu kenal domba-dombanya. Dan domba kenal gembala. Itu ada satu hubungan, saudaraku, yang begitu indah. Kalau orang tidak punya pemimpin, tidak punya gembala, kasihan. Dikatakan dalam Markus 6:34, Matius 9:36, wahai bagi domba yang tidak bergembala, sulit dia cari makan. Domba itu tidak mudah.
bisa makan, dapat air, belum lagi diserbu serigala, beruang dan binatang lain. Mereka tidak punya tanduk. Saudaraku, mereka tidak berdaya. Tapi kalau ada gembala terpelihara, makannya, minumnya, tinggalnya, bahkan berbiak-biak, berkembang biak jadi banyak. Jadi orang-orang beriman itu perlu punya gembala. Jadi tidak seperti restoran keliling kemana-mana. Punya satu orang yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwanya. 100 hilang 1 dicari. Saudaraku, taatlah dan tunduklah kepada gembala-gembalamu, pada gembalamu. 1, setiap orang punya gembala. Sebab dia yang akan memberi penyautan, pertanggungjawaban kepada Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi gembala itu bukan cuma jadi pemimpin. Dituntut Tuhan keselamatan domba-dombanya. Putra manusia Yesus di dunia, dia berkata kepada Bapak, Bapak, saya terima 12 dari Bapak, 12 murid. Sudah digembalakan, 1 jadi anak kebinasaan. Tidak mau bertobat karena uang, Yudas. Sudah diusahakan, tetap tidak berhasil. Keselamatan itu tidak ditentukan. Saudaraku, Tuhan ingin semua orang selamat, tapi masing-masing harus mengambil keputusan dan taat, setia sampai ke akhir. Yudas tidak mau, hilang. Perlu, saudaraku, punya gembala. Dan gembala harus bertanggung jawab. Seperti hari-hari ini, boleh dikatakan hampir semua gereja di Indonesia, bahkan di dunia, saudaraku, dipindahkan online, live streaming, seperti saudara sekarang. Saudaraku, tapi tiap gereja berusaha untuk bisa tetap menjangkau, meskipun dengan live streaming tidak apa-apa. Kita mentaati permintaan pemerintah, saudaraku, tapi tetap diberi makan. Seperti domba dibawa ke tempat rumput yang hijau, air yang tenang. Saudaraku, dinasehati, tetap ada hubungan, baik dengan online, dengan WA, dengan telepon. Mungkin domba-domba mengalami kesukaran, mungkin ketakutan, mungkin sakit. Minta tolong didoakan. Bahkan beberapa bisa datang untuk mendoakan di rumah. Saudaraku, 1 orang masih bisa. Saudaraku, jadi asal diperhatikan peraturan-peraturan higiene dan macam-macam cara pematahan, dipatahkan penularan yang hebat ini. Saudaraku, gembala-gembala perlu memikirkan domba-domba. Sebab itu, meskipun saudara di rumah, pimpinan-pimpinan PS akan menanyakan, sudah ikut streaming, belajar firman Tuhan, sudah berdoa, tidak simpan dosa, tetap bersekutu yang manis di rumah, saudaraku, supaya tetap selamat. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Kita belum tahu persis kapan. Memang ramalan para ahli itu macam-macam. Ada yang bilang nanti puncaknya turun. Ada yang bilang lagi, itu virusnya bisa mutasi lagi. Timbul lagi puncak yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi semua gembala-gembala bertanggung jawab untuk keselamatan domba-dombanya. Dan domba-domba harus taat, menurut. Kalau tidak menurut, saudaraku, kalau gembala tidak memperhatikan, dimarahi Tuhan. Kalau sampai ada domba, akhirnya undur dan mati imannya, tapi tidak dinasehati, tidak ditegur, tidak dibunyikan nafiri,
mati, darahnya dituntut dari tangan-tangan gembala. Gembala tidak bisa lepas tangan. Karena itu para pemimpin-pemimpin dalam gereja, pemimpin PS, PWS, kepala-kepala seksi, pimpinan sekolah minggu, guru-guru, biarpun kita itu tidak ketemu tatap muka, tapi dalam online ikuti terus. Sebab itu kewajiban pemimpin. Saudaraku, itu bisa kita baca misalnya dalam Yeskil 3 ayat 17-18 atau Yeskil 33 ayat 6 dan 8. Tolong dibacakan Yeskil pasal 3 ayat 18. Ya. Supaya kita bisa melihat setiap pemimpin kecil atau pemimpin besar. Kalau gereja kecil ya dibagi sedikit, gereja besar perlu ada pemimpin-pemimpin atas kelompok-kelompok yang kecil. Seperti yang dibuat Musa akan orang Israel. Kira-kira Israel itu sekitar 2 juta. Waktu keluar dari Mesir, saudaraku, Musa membaginya. Setiap 10 orang satu pimpinan, 50, 100, 1000 itu ada pimpinannya. Dan mereka harus memperhatikan. Pemimpin-pemimpin bertanggung jawab akan keselamatan jiwa domba-domba. Hilang dicari, undur dinasihati, didoakan. Memang tidak 100% tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpin sudah mencari, menasihati, menegur, mendoakan, berusaha, tetap tidak mau, Tuhan tidak menuntut darahnya dari tangan pemimpin. Seperti putra manusia Yesus dengan 12 muridnya. Dia berkata, Bapak, satu hilang. Jadi anak kebinasaan. Apa boleh buat? Sebab keselamatan itu adalah pilihan setiap orang. Bukan ditentukan. Tiadakah dapat kamu mengambil keputusan yang sungguh dari dirimu sendiri? Lukas 12:57, si Yusak bilang, adapun kami, saya dan seisi rumahku, kami akan beribadat, berbakti kepada Allah, bukan kepada berhala. Saudaraku, jadi ada, saudaraku, perlu diperhatikan, ya. Pemimpin-pemimpin bertanggung jawab. Kalau tidak dikerjakan seperti Yeskil 34, kamu cuma menggembalakan dirimu sendiri. Kamu tidak peduli, apalagi zaman sekarang. Kalau gereja ditutup total, ya kadang-kadang gembalanya jalan-jalan, rekreasi dan sebagainya, jalan sendiri meskipun tidak bisa kemana-mana. Tapi dituntut Tuhan. Kalau kita, pemimpin-pemimpin, baik di sekolah minggu, kaum muda, di kelompok-kelompok kecil, kita perlu memperhatikan. Saudaraku, sebab kalau tidak, Tuhan menuntut darahnya dari tangannya. Silakan baca Yeskil 3 ayat 18. Dalam terjemahan lama, apabila firmanku akan hal orang fasik demikian, tak dapat tiada engkau akan mati kelak. Maka tiada engkau menasihatkan dia, dan satu pun tiada katamu akan menasihatkan orang fasik itu daripada jalannya yang jahat, supaya engkau menghidupi dia, bahwasanya orang fasik itu pun akan mati di dalam kesalahannya, tetapi darahnya akan kutuntut daripada tanganmu. Saudara lihat, tapi sebaliknya domba-domba harus taat, ya. Tuhan menentukan pemimpin, saudaraku, dan domba harus kenal pemimpinnya, pemimpin kenal domba. Jadi gereja itu seperti kandang, seperti Israel terbagi suku-suku bangsa, kelompok-kelompok, seperti rumah bapak-bapak. Pimpinan itu seperti bapak rohani, bertanggung jawab untuk rumahnya. Jadi kalau domba-domba sampai tidak makan rohani, tidak ikut dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan di rumah, sembahyang, bisa saling berhubungan dengan telepon, dengan WA. Tentu jangan bicara sia-sia, apalagi hoax.
tapi ceritakan, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Saling tolong menolong, menasehati, baik dari kantor gereja, pemimpin-pemimpin dan domba. Ada dua arah, saudaraku, sebab sebagai pemimpin harus mempertanggungjawabkan domba-domba, tapi domba-domba harus tunduk dan taat. Karena itu tidak boleh mengangkat pemimpin sembarangan, saudaraku. Sebab kalau tidak, itu jadi celaka. Kadang-kadang pemimpinnya tidak benar, saudaraku, mungkin cuma dari luar kelihatan hebat. Tapi kalau tidak benar, Tuhan tidak beserta. Kalau Saul keluar perang, banyak korban. Tapi kalau Daud keluar, banyak kemenangan. Tergantung dari pemimpinnya. Karena itu tidak boleh sembarangan menunjuk pemimpin, saudaraku. Tapi pemimpin-pemimpin itu penting. Harus, saudaraku, bisa diatur. Dalam dunia dikatakan satu kapal satu nakoda. Jangan 5-6 orang jadi nakoda. Bisa kacau, bisa tabrak, kapalnya karam. Begitu juga, saudaraku, perlu ada pimpinan. Saudaraku, kalau di dunia jelas, bahkan ada pimpinan, pemimpin tertinggi di mana-mana. Dalam gereja juga ada pemimpin. Gereja itu Tuhan jadi kepala gereja. Dan Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin untuk mengatur. Saudaraku, kepala gereja itu Tuhan Yesus, ya. Dan perlu mau menurut diatur oleh pemimpin-pemimpin untuk supaya hidup rohaninya tumbuh. Saudaraku, di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25, di situ waktu itu umat Tuhan tidak punya pemimpin. Jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri, kacau. Saudaraku, dan banyak celaka. Perlu ada pimpinan. Saudaraku, tapi pemimpin ini harus betul-betul takut akan Tuhan. Anggota taat pada pemimpin, tapi juga melihat hidupnya. Akhir-akhir ini, kehidupannya, Ibrani 13 ayat 7. Saudaraku, kalau keliru, ya terpaksa perlu dinasehati atau dikonsulkan pada pemimpin yang lain. Saudaraku, perlu didoakan. Sebab itu Paulus, pemimpin yang baik pun, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, doakanlah kami. Karena meskipun pemimpin juga belum sempurna, tapi jangan sengaja berbuat salah. Kalau toh ada kekeliruan, diperbaiki. Memang sama-sama belum sempurna, tapi diharapkan pemimpin itu jauh lebih daripada yang dipimpin, ya. Saudaraku, sebab itu kita lihat, saudaraku, dikatakan pedang Tuhan dan Gideon. Sebab perlu ada pimpinan. Gideon memimpin, dibagi 300 dibagi 3, dan dia ceritakan bagaimana caranya untuk masuk dalam peperangan. Dan mereka semua menurut. Timbul kemenangan yang besar. Haleluya. Saudaraku, meskipun begitu, kita akan lihat Gideon itu sebagai pemimpin juga takut, saudaraku, ya. Kita lihat beberapa kali Gideon itu dalam ketakutan. Dia dipilih Tuhan sebab Tuhan tahu Gideon itu tulus, mau taat, bahkan dengan segenap hati, bila perlu mati untuk membela, untuk taat kepada Tuhan. Paulus mengatakan, kepadaku hidup itu untuk Kristus dan mati itu untuk. Juga Gideon, saudaraku, tapi tidak mudah untuk menuruti perintah Tuhan. Tuhan bilang, kamu pergi,
melepaskan umatku dari jajahan orang Midian. Itu sangat sulit. Tapi Gideon tidak putus asa. Dia cari Tuhan, dia harap. Dia tanya pada Tuhan, tolong beri saya tanda kalau memang saya yang disuruh. Pada waktu malaikat datang, itu sebetulnya Tuhan datang memberitahu. Lalu Gideon bilang, tolong beri saya satu tanda. Kita baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 17. Silakan. 17 Maka dan sembahnya 18. kepadanya, jikalau kiranya hamba telah beroleh rahmat daripada hadirat Tuhan, nyatakan apalah dengan suatu tanda kepada hamba, bahwa engkau juga Tuhan yang berfirman kepada hamba. 18. Jangan apalah Tuhan undur dari sini, sebelum hamba sudah membawa keluar akan persembahan, dan hamba sudah sajikan dia kepadamu. Maka firman-Nya, aku tinggal sampai engkau datang kembali. Waktu Gideon diperintahkan, Gideon minta tanda. Sebab memerangi orang Midian itu seperti bunuh diri, saudara. Kekuatannya luar biasa. Dan Israel sudah 7 tahun ditekan. Saudaraku, dijajah. Mana bisa menang? Waktu dia disuruh, lalu dia minta tanda. Tuhan beri saya tanda. Dia mau bawa satu korban, lalu dia persembahkan kepada Tuhan. Ada batu, dan di atas batu itu dia persembahkan korban. Dia minta tanda sama Tuhan, saudaraku, dan malaikat itu, yaitu Tuhan Yesus, Bapa tidak pernah dilihat oleh seorang jua pun, Yakobus 1:18. Tapi Tuhan Yesus seringkali menunjukkan diri pada Abraham, pada Gideon, dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan diri. Waktu Maria, dia dilahirkan jadi manusia. Ya, kalau menunjukkan diri itu seperti malaikat, menampakkan dirinya. Langsung diambil tongkat yang ada di jamah korban itu, timbul api. Lalu dia juga hilang. Oh, jadi Gideon bilang, ini betul dari Tuhan. Saudaraku, tapi tidak cukup satu kali. Kita nanti lihat dia minta tanda itu sampai 3 kali. Saudaraku, saudara lihat bagaimana caranya Tuhan. Sesudah dia diberitahu, Tuhan bilang, sekarang dia harus mengumpulkan orang. Saudaraku, dan si Gideon meniup nafirinya, orang-orang Abiesri datang. Saudaraku, dan kemudian dia pergi lagi, saudaraku, dia beritahu orang-orang suku yang lainnya supaya ikut membantu, saudaraku. Dikirim utusan-utusan, diberitahu, mungkin istilah kita sosialisasi, untuk motivasi dan sebagainya, supaya mereka datang. Dan saudaraku, datang lagi orang-orang dari beberapa tempat yang lain. Banyak yang datang, saudaraku. Tapi Gideon masih takut, saudaraku. Dan Gideon minta lagi tanda. Tanda yang kedua, dia bilang, waduh Tuhan. Nah, tanda yang kedua tadi sudah kita lihat, mimpi. Tuhan beri mimpi lewat musuh. Musuh itu melihat ada satu roti sair yang ajaib, saudaraku, turun dan menghancurkan tenda orang-orang Midian. Saudaraku, ini gambar mimpinya daripada tentara atau penjaga pasukan Midian. Dia lihat, saudaraku, ini orang cerita ada roti sair yang turun, menggelinding dan kena kemahnya itu hancur semua. Temannya bilang, itulah pedang Gideon.
Ini Gideon dan Pua yang mengintai, saudaraku, dia mendengar. Dan Gideon dikuatkan. Mereka tidak tahu kalau ada Gideon sembunyi-sembunyi. Saya kira juga Gideon heran, dari mana mereka tahu namanya? Tapi Tuhan atur semua. Itu jadi tanda buat Gideon. Dan Gideon dikuatkan, saudaraku, dan dia kembali pulang. Saudaraku, saudara lihat, saya akan bandingkan Gideon dengan Barak. Sama-sama diberi perintah untuk melepaskan umat Tuhan dari jajahan, saudaraku, musuh. Tapi kita lihat di sini, reaksinya tidak sama. Si Barak disuruh oleh Nabiah Deborah, kamu disuruh berperang dengan Raja Yabin, Raja Kanaan, Sisera panglima perangnya yang punya 900 rata perang. Saudaraku, dan si Barak disuruh perang. Saudaraku, Barak mau menurut, tapi dia mulai berpikir, mana mungkin. Dia cari jalan, dia cari siasat, supaya betul-betul aman, saudaraku. Kalau Gideon lain, kalau dia dengar, dia tanya kembali pada Tuhan, dia berharap Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Tuhan tahu dua-duanya sama-sama takut. Berat tugas itu, saudaraku. Tapi Barak mulai berpikir, apa betul? Kalau betul, apa bisa menang? Dia mulai putar otak, cari siasat, cari jalan. Saudaraku, akhirnya dia menemukan jalan. Saudaraku, ini Barak cukup lihai. Saudara lihat dalam gambar ini, Deborah memberitahu supaya dia pergi perang lawan Yabin, Raja Kanani. Ini Deborah. Kamu pergi perang, saudaraku. Tapi si Barak ini cukup pintar. Dia pikir, iya kalau betul. Kalau tidak betul, mati. Perang itu zaman sekarang saja kemungkinan mati itu sangat besar. Bisa 50%, bisa lebih. Saudaraku, apalagi zaman dulu begitu kejam. Akhirnya dia pakai satu cara. Dia bilang, kalau ini betul dari Tuhan, kamu ikut saya. Kamu bilang, pasti menang. Lah kalau menang, kamu jangan takut. Dia jawab, kamu ikut saya. Saudaraku, si Deborah, dia bilang, kok tidak wajar. Itu melawan peraturan waktu itu. Perempuan tidak boleh perang. Yang perang laki. Tapi si Barak tidak peduli. Dia berani menghalalkan segala cara, pokoknya aman. Dia bilang, loh kamu bilang Tuhan memberi kemenangan. Kalau engkau seorang nabiah, ayo ikut saya. Akhirnya Deborah ikut, tapi dia berkata, saya ikut, tapi kemenanganmu kecil. Kemuliaan yang disediakan Allah bagimu akan berkurang. Si Barak tidak peduli, pokoknya selamat. Tidak apa-apa, menang dia selamat, dia mau pergi. Tapi dia pikir, dia cari jalan. Kalau si Gideon tidak cari siasat, tapi dia tanya kembali sama Tuhan. Tuhan, berilah saya tanda, kalau betul dari engkau. Saudaraku, dan dia tanya tanda yang pertama, lalu tanda yang kedua, saudaraku, ya, mimpi. Dan kemudian dia minta lagi. Tuhan bilang, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau betul Tuhan suruh, saya punya satu kulit bulu domba. Saya taruh di halaman, dan kalau Tuhan yang betul menyuruh saya, biar ini jadi kering atau basah, lainnya kering.
saudaraku. Dan Tuhan berikan besoknya, itu cuma kulit bulu domba itu basah, diperas keluar airnya satu cawan, tapi sekitarnya kering. Saudaraku, tapi Gideon ini masih kurang. Sebab apa yang disuruh Tuhan itu bertentangan dengan logika manusia. Tuhan, tolong sekali lagi Tuhan. Sekarang dibalik, dalam sikon yang sama. Dia balik. Besok pagi, waktu embun keluar, ini kulit bulu domba kering. Sama sekali kering, sekitarnya basah. Tuhan berikan. Besok pagi-paginya sekitarnya basah, embun begitu banyak. Tapi kulit bulu domba itu kering. Dan dia dikuatkan. Baiklah Tuhan. Lalu dia ajak semua saudaraku. Waktu itu sudah berkumpul cukup banyak orang saudaraku. Pertama orang Abiesri, lalu kemudian datang lagi orang-orang Naftali dan sebagainya. Ada 3 suku yang datang. Saudaraku, ternyata jumlahnya 32.000 orang. Itu yang dikumpulkan. Pertama, orang-orang Abiesri, itu sukunya sendiri. Mereka datang waktu nafiri ditiup, itu luar biasa, itu ajaib, saudara. Mereka diajak perang mau, padahal biasanya dijajah. Ini tidak ada jaminan, tidak ada apa-apa. Tapi toh mereka datang, itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena Gideon, dan Gideon mengerti, saudaraku. Dan sesudah kemudian dari Naftali datang dan lain-lainnya 3 suku, jumlahnya jadi 32.000. Permulaan tidak dihitung. Tuhan bilang terlalu banyak. Sekarang Tuhan membuat screening, saudaraku. Terlalu banyak. Si Gideon menurut saja. Sebab dia ingin taat sungguh-sungguh meskipun hatinya itu ketakutan, saudaraku. Sama takut dengan Barak, tapi Gideon menyerah dan tanya terus sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, umumkan, siapa yang takut suruh pulang. Diumumkan, dari 32.000 langsung pulang 22.000, 70%. Wah, mereka bilang kebetulan. Sudah takut disuruh pulang. Pulang, saudara lihat, jadi 22.000 pulang, tinggal cuma 10.000. Si Gideon lihat itu, saudaraku, aduh, berat buat dia, ya. Tapi ini baru saringan pertama. 22.000 pulang, sisa 10.000. Saudaraku, padahal jumlah orang Midian itu tidak disebut, bisa sampai 1.000.000 atau lebih. Seperti pasir banyaknya, terlalu banyak. Saudaraku, lalu Tuhan bilang, masih terlalu banyak, 10.000. Si Gideon ya menurut saja, dia tidak bisa menangkap pikirannya Tuhan bagaimana. Coba bawa ke air, suruh mereka minum. Lalu mereka dibawa ke tempat yang ada air, mungkin satu sungai atau satu tempat yang ada air, mereka mulai minum. Dan yang ini sarian dari Tuhan. Yang pertama diumumkan yang takut pulang. Jadi mereka ambil putusan sendiri. Yang ini mereka tidak ambil putusan. Orang yang minum seperti anjing. Anjing itu kalau minum air, saudara lihat dengan lidahnya dia menjilat. Jadi airnya itu dihisap. Begitu, saudaraku, ya. Itu hampir semua minum cara itu. Tapi ada 300 orang ambil air di tangannya dan minum dari tangannya. Tidak seperti anjing. Saudara, jumlah 9.700 disuruh pulang, cuma tinggal 300. Saudara bisa bayangkan, bisa stres.
depresif, saudaraku stres, bingung. Sudah bisa mengumpulkan orang Abiesri itu ajaib, lalu datang lagi sampai 32.000 itu luar biasa, meskipun sangat tidak cukup, tidak memadai. Sekarang disuruh pulang, lalu lagi 9.700 suruh pulang, tinggal 300. Tapi si Gideon tetap taat, meskipun dia tidak bisa menangkap. Pikiran manusia dengan Allah itu seperti bumi dan langit. Saudaraku, Tuhan tahu ketakutan Gideon. Dan Tuhan, saudaraku, memberi tanda itu. Saudara lihat, saudaraku, tanda yang tadi sudah kita lihat, mimpi dari orang Midian. Sudah saya ceritakan lebih dulu, kamu pergi ke perkemahan orang Midian. Lalu dia pergi, dia dengar mimpi itu. Dan orang itu bilang, ini pedang Gideon. Oh, dia begitu dikuatkan. Dan dia bersyukur. Langsung pulang dia bilang, mari kita berangkat. Saudara lihat, saudaraku, dengan 300 orang yang minum tidak seperti anjing. Ini gambaran orang yang tidak menuruti tabiat daging. Ya. Jadi 32 pulang 22, 32 pulang 22.000 karena takut, 10 berani. Tapi ternyata beraninya itu sebagian dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan daging. Saudaraku, yang 300 ini bukan seperti anjing. Dia harap sama Tuhan. Saudaraku, dengan 300 ini mereka pergi berperang. Dan hasilnya luar biasa. Saudaraku, kita lihat bagaimana pasukan penyertaan Tuhan dalam pasukan Gideon. Sekarang Gideon sesudah 3 kali dikuatkan. Dia kuat, dia berangkat. Taat. Kemungkinan 99% pasti mati. Lah 300 orang. Bawa obor, bawa buli-buli. Sesaku dan nafiri. Apa mau bikin orkestra? Enggak, perang. Tapi dia tidak takut. Meskipun tidak mengerti. Tapi Roh Kudus memimpin dia. Kita perlu belajar dipimpin Roh. Itu kunci kehidupan putra manusia Yesus. Sebab itu dia begitu banyak berhasil, saudaraku, bahkan sempurna kemenangannya. Selalu belajar dipimpin Roh. Jangan menurut daging, tapi menurut Roh. Menurut daging itu menuruti tabiat daging, keinginan dosa. Kita mesti belajar tetap hidup dalam kesucian. Si Gideon, saudaraku, dia jalan. Meskipun kelihatannya bertentangan, tapi dia tetap taat. Saudaraku, sama seperti Daud. Untuk melawan Goliat, bunuh diri namanya. Tapi Roh Kudus beri keberanian. Dia mau dipimpin Roh bukan oleh akalnya. Begitu juga Gideon, malah dia bagi 3. Musuh begitu besar, kalau bisa kira-kira, karena tidak disebut, di tempat lain sampai 1 juta lebih, kira-kira juga begitu banyak, seperti pasir di pantai laut. Dilawan 300 orang, senjatanya seperti sandiwara. Tapi Gideon yakin. Dan dibagi 3, dan kemudian buli-bulinya dipecah. Tahu-tahu keluar apinya, nafiri ditiup, dan mereka berteriak, pedang Tuhan dan Gideon. Heran. Tahu-tahu Midian panik. Mereka bangun, tidak tahu siapa-siapa, saling membunuh satu sama lain. Saudaraku, begitu banyak korban, mereka ketakutan lari. Dan Gideon mengejar, saudaraku. Dan kita lihat, saudaraku, waktu itu baru dikirim utusan. Untuk suku-suku lain juga yang sudah pulang, ayo ikut. Sekarang sudah menang. Mereka tinggal ambil jarahan. Banyak yang ikut.
Saudaraku, luar biasa. Kita melihat di sini satu pelajaran yang baik buat kita. Saudaraku, belajar seperti Gideon dipimpin oleh Roh Tuhan. Meskipun kelihatannya sulit, meskipun kelihatannya tidak masuk akal, tapi kalau itu disebut oleh firman Tuhan, tentu jangan berbuat yang aneh-aneh. Tapi di sini istimewa secara rohani, taat akan firman Allah. Taat dalam kesucian. Taat disuruh Tuhan. Baik untuk pelayanan. Kadang-kadang ada orang taat disuruh untuk jadi full time. Johnson itu sukses cum laude di luar negeri. Pulang jadi dosen di Universitas Nanking. Tuhan, kamu keluar. Jadi hambaku ditinggal. Orang tuanya sampai kecil hati. Tapi Tuhan pakai dia. Abraham disuruh mengorbankan anaknya. Dia taat. Tapi Tuhan tidak kejam. Tuhan cuma lihat ketaatannya. Waktu dia sudah pasti melakukan, Tuhan cegah. Tuhan sediakan satu domba jantan untuk penggantinya. Ada banyak contoh. Jangan takut menghadapi masa-masa yang sulit. Saudaraku, yang penting kita harus lekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Jangan dengan kekuatan pikiran sendiri. Pikiran tetap dipakai. Kalau kita dengar macam-macam pengumuman di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, kita ikut mentaati untuk mematahkan penularan yang begitu cepat. Saudaraku, kita pikirkan apa yang baik, tapi saudaraku, nomor satu yang penting, lekat dengan Tuhan. Hidup dalam kesucian. Mengerti kehendak Tuhan dan taat. Sebab kita ini tidak berperang dengan macam-macam kesukaran dan peristiwa dengan iblis. Saudaraku, di balik segala perkara ini, ada satu tangan yang mengendaki kehancuran dan kerusakan. Itu iblis. Efesus 6 ayat 12. Karena itu, dalam segala perkara, yang penting kita lekat dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Jalan dengan iman. Pegang janji-janji firman Tuhan. Jangan kita cuma memikirkan bagaimana menghadapi kesukaran ini, kesukaran itu. Tentu kita memikirkannya. Jangan itu nomor satu, saudaraku. Tapi nomor satu, lekat dengan Tuhan. Kalau kita lekat dengan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dalam kesucian. Seringkali kita pakai, saudaraku, satu term yang sederhana, makdasyat, hidup benar, suci. Di mana saja M.A, dalam hal apa saja K, kapan saja. Saudaraku, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau Allah beserta kita, kita pasti punya jalan lepas. Saudaraku, tentu juga kita kerjakan apa yang patut dikerjakan sehari-hari. Jangan bilang, Tuhan pasti tolong saya, lalu hidupnya tidak teratur, tidur tidak karuan. Saudaraku, tetap semua yang teratur, yang sehat, yang higienis. Tapi itu saja tidak cukup. Sebab Tuhan yang memegang segalanya. Taat sama Tuhan. Berkenan kepada Dia. Dan Tuhan pasti akan tolong. Saudaraku, orang yang berusaha dengan kekuatan sendiri, satu kali dia akan dikalahkan oleh setan. Tidak ada yang bisa mengalahkan setan tanpa Tuhan. Tapi dengan Tuhan kita bisa mengalahkan iblis dan segala tentaranya. Saudaraku, lekat dengan Tuhan dan penuh serta dipimpin Roh. Allah itu tahu lebih dulu. Dia bisa mengatur semua. Saudaraku, dengan iman kita hadapi. Kadang-kadang ada ketakutan. Saudaraku, ada takut yang wajar. Saudaraku, kalau naik tinggi, hati-hati, jangan sampai jatuh.
dalam zaman pandemi ya kita juga harus hati-hati. Takut yang wajar itu baik, tapi jangan berlebih-lebih. Saudaraku, jangan kita berlebih. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Bilur Yesus menyembuhkan. Saudaraku, apalagi kalau kita termasuk generasi akhir zaman, lalu golongan yang akan diangkat, oh indah, dijamin sepenuhnya. Kita tidak tahu hal itu, tapi yang penting hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kita belajar memperkenankan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Berdoa terus di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa sambil melakukan banyak perkara, tetap berdoa. Sebab orang berdoa dalam bahasa lidah, dalam roh, itu dia tidak mengerti. Tapi ada hubungan dengan Tuhan. Tentu tidak sambil berdosa dalam kesucian. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, dan kerjakan apa yang perlu buat pertumbuhan rohani. Selain jasmani, jangan lupa untuk pertumbuhan rohani. Belajar bersekutu di dalam roh. Memang sekarang ini kesempatannya kita belajar. Meskipun jauh, tapi kita belajar bersekutu. Sama-sama cinta Tuhan. Sama-sama penuh dan dipimpin oleh roh. Saudaraku, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Nasihati, tolong saudara-saudara yang mungkin takut, doakan. Saudaraku, supaya kita jadi berkat. Seperti Gideon. Karena dia mau taat dipimpin Tuhan, dia jadi berkat buat bangsanya. Kita doakan bangsa dan negara kita. Pemimpin-pemimpin yang putar otak, saudaraku. Kadang-kadang saya dengar seperti saudaraku di Surabaya. Ibu wali kota kadang-kadang keliling kemana-mana. Berseru-seru. Ayo, jangan dekat-dekat. Tapi bahasa Surabayanya arang-arang. Jauh-jauh, 1 meter. Dan macam-macam, saudaraku. Karena merasa bertanggung jawab, saudaraku. Tapi jangan lupa, perhatikan hidup rohani. Cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, sekalipun online, tapi sungguh-sungguh beribadat. Berdoa penuh Roh Kudus. Saudaraku, jangan diam-diam sendiri lalu dibujuk iblis. Lalu yang dibaca bukan perkara-perkara yang baik, yang menguatkan perkara-perkara daging. Saudaraku, jangan masuk jerat. Masa kesukaran itu bisa menjadi kesempatan yang indah dari Tuhan. Kalau kita dipimpin roh, kita akan melihat banyak hal-hal yang indah yang bisa kita lakukan. Jadi berkat, melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi orang yang tidak berjaga-jaga bisa masuk dalam jerat celaka dari iblis. Berbuat yang sia-sia. Buang waktu untuk yang tidak perlu. Biar kita bergerak bersama dalam pimpinan roh. Seperti waktu Musa. Semua umat Tuhan dipimpin tiang awan, tiang api. Saudaraku, terus berjalan bersama. Dan itu hidup berkemenangan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Saudaraku, minta pimpinan Tuhan. Dan kalau kita jalan, hati kita akan sukacita. Kita akan punya sejahtera. Kita bisa menghadapi macam-macam kesukaran, kesehatan, ekonomi. Saudaraku, keluarga, pekerjaan. Saudaraku, pelayanan. Tuhan akan menyertai. Dan kita akan melihat hal-hal yang indah. Seperti Gideon dalam kesukaran. Toto dia melihat banyak perkara yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Apa yang mata tidak lihat, telinga tidak dengar, tidak muncul dalam hati, diberikan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Belajar tetap dipimpin roh. Saudaraku, dan saya yakin Tuhan akan menolong kita. Saudara yang di rumah, jangan berhenti bersekutu dengan Tuhan.
berdoa senantiasa. Berdoa itu seperti bernapas. Saudaraku, non-stop, kata 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah senantiasa, without ceasing, tanpa berhenti. Berdoa dalam roh dan hidup benar. Bersekutu, tekun, belajar firman Tuhan. Kalau ada kesempatan, kadang-kadang ada waktu lebih banyak, belajar lebih banyak. Kita bisa ikut streaming, bukan saja yang sudah ditentukan, yang lalu-lalu yang belum bisa didengarkan lagi. Saudaraku, saudara bisa tanya di kantor gereja, cara-cara teknis, ada ratusan, 100 lebih khotbah-khotbah yang bisa saudara dengarkan dari YouTube. Saudaraku, meskipun hanya MP3 suara, kalau live streaming kelihatan videonya, tapi itu akan menolong kita. Dan jangan ambil jalan yang melasatkan tabiat daging. Tetap di jalan sempit, tetap pikul salib. Pikirkan, tanya Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Tuhan akan memberi kesempatan yang indah-indah. Tapi satu orang yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan akan terseret dalam jerat celaka dari iblis. Kadang-kadang hal-hal yang tidak yang dikerjakan. Saudaraku, why kalau tiba-tiba kena COVID terus melayang, itu tidak lagi ke sorga tapi ke neraka. Tapi jangan takut, semua itu ditentukan Tuhan. Kalau kita hidup benar, indah, Tuhan jadi jaminan kita yang kekal. Belajar berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Saudara, biarpun di rumah, saya ajak mari berdiri bersama-sama. Dan kita mau masuk dalam doa. Kita nyanyikan nyanyian satu dulu. Saudaraku, bimbinglah daku ya Tuhan. Beraha nomor 272. Dan kita akan mengakhiri dalam doa. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus penopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus pemimpinku, dengan Yesus pembimbingku, dengan Yesus penopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Shikara bala-balaba. Tuhan, berbicaralah terus Tuhan, baik di rumah ataupun di mana saja, supaya kami terus dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kiralah bala-bala masih, ajar kami selalu tekun berdoa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ajari kami seperti Gideon menghadapi kesukaran-kesukaran yang kami hadapi. Kami yakin dengan Engkau, kami akan punya jalan lepas. Kami akan sanggup mengalahkan. Tuhan akan memberi kemenangan. Engkau Allah yang maha kuasa, maha tahu dan mengasihi umat-Mu. Tuhan, Engkau tolong umat-Mu, apalagi yang bingung, yang susah, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, yang takut Tuhan
Tolong supaya boleh harap sama Tuhan seperti Gideon. Meskipun Gideon takut, tapi Tuhan memberi tanda, Tuhan menguatkan imannya. Shikiralabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu, supaya tetap terpelihara berhubungan dengan Tuhan, tetap boleh makan limpah dari firman-Mu, baik dari online maupun dari buku-buku dari istimewa dari Alkitab. Tolong Tuhan, dan boleh saling menguatkan, menghiburkan, menolong satu sama lain. Tuhan, istimewa supaya bangsa dan negara kami boleh keluar dari pandemi yang besar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar firman-Mu boleh menguatkan semuanya. Seperti Gideon yang mula-mula ketakutan dan tidak berani, tidak melihat jalan lepas dengan akalnya, tapi percaya dan harap akan Dikau. Dan Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa, baik dalam perkara kecil, tetap dalam kesucian, tetap berharap Tuhan, dipimpin Tuhan, apalagi dalam perkara besar. Kalau Tuhan jadi penolong kami, kami juga akan sanggup mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap umat-Mu, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tolong setiap pemimpin-pemimpin, baik pemimpin PS, pemimpin seksi, Tuhan, dan pimpinan-pimpinan di atasnya, supaya boleh bekerja bersama-sama, menguatkan, menghiburkan, mendoakan, biar tangan Tuhan yang bekerja, kelepasan, pertolongan dari Tuhan datang. Tuhan, Engkau tolong supaya semuanya boleh menunaikan tugasnya. Dan bersama-sama kami mohonkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan berikan hikmat, berikan pimpinan-Mu untuk mengambil tindakan-tindakan dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Dan supaya seluruh bangsa dan negara boleh teratur dan boleh lepas dari cengkraman wabah yang Tuhan, yang begini dahsyat, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu, setiap domba-domba Tuhan, Tuhan, baik yang menjadi beban setiap pemimpin yang kecil atau yang lebih besar, dan semuanya sampai pimpinan-pimpinan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan hamba-Mu memohonkan berkat kasih-Mu, Bapa kami yang di sorga, turun ke atas umat-Mu. Anugerah-Mu Tuhan Yesus menyertai selalu, dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang ajaib, yang heran, boleh menuntun dengan hikmat dan kuasa, dengan pimpinan, dengan kesukaan dan sejahtera-Mu, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saudara-saudara yang yakin dengan Tuhan kita terpelihara, dengan Tuhan kita tertolong, dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, bahkan bangsa dan negara kita. Yang percaya, katakanlah dari rumah masing-masing, amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati saudara sekalian.